Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam materi ekonometrik. Hari ini kita akan membicarakan persoalan atau uh, masalah data ya. Tepatnya bagaimana kita meng-create data-data variabel baru dengan data yang katakanlah yang kita peroleh sangat terbatas ya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana beberapa kategori data itu. uh, Fokus kita kali ini kita akan membahas tentang variabel kategori ya, atau variabel nominal, atau juga variabel yang sifatnya dummy ya. Jadi lebih tepat kita sebut dia skala pengukuran. Jadi data itu ada data rasio, data nominal, data ordinal, dan data skala ya, skala interval. Oke, ini dia beberapa jenis skala dalam ukuran variabel itu. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan rasio. Nah, di data yang seperti ini, kita sudah sering jumpai ya. Nah, skala interval, rasio, eh, misalnya data-data tentang produktivitas, ukuran jumlah hasil produksi, kalau kita di pertanian atau ekonomi, harga, nah itu berupa angka-angka ya. Nah, yang ingin kita tekankan nanti kita akan bicara masalah variabel nominal ini bisa kita kreasikan dari variabel yang sifatnya kualitatif menjadi kuantitatif atau sebaliknya yang berupa angka-angka bisa menjadi berupa apa, kategori yang sifatnya kualitatif atau dalam kalimat atau frasa kata ya. Oke, kita lihat satu persatu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke contohnya ya. Nah, tadi dibedakan skala nominal ya. Skala nominal itu kita akan mengkategorikan variabel itu, misalnya jenis kelamin kan. Nah, dijawab oleh responden. Nah, misalnya kita meneliti data survei lapangan, itu ada dijawab laki-laki, kemudian jawab perempuan. Nah, kita bisa buat kategorinya menjadi satu itu sama dengan laki-laki, dua atau wanita ya. Atau juga bisa kita buat numerik atau penomoran yang lain, yaitu nol itu satu laki-laki, satu itu wanita. Tidak masalah. Prinsipnya dia ada dua kategori ya. Atau juga beberapa kategori bisa lebih dari dua, tiga bisa ya. Apa maknanya variabel kategori seperti ini? Dia angka satu dan dua ini tidak menunjukkan sebagai suatu perangkingan ya. Dia hanya sebagai penanda saja. Artinya jika satu itu laki-laki, dua itu wanita, bukan berarti kita bisa mengoperasionalkan secara matematik atau memaknainya. Satu itu lebih besar dari nol atau dua itu lebih kecil dari satu. Dia hanya sebagai penanda saja. Nah, ini yang membedakan dengan variabel ordinal nantinya ya. Nah, kalau ordinal ini, angka-angka ini akan memiliki makna. Nah, nanti kita akan bicara di di video selanjutnya ya. Hari ini kita akan lebih menekankan kepada skala nominal. Eh, Pada prinsipnya skala yang kedua skala ini nominal dan ordinal ini adalah bagaimana kita mengkuantifikasi data-data. Kuantifikasi itu artinya kita mengangkakan data-data ya. Yang tadinya berupa frasa atau kata-kata, kategori kata-kata wanita, pria, kemudian anak-anak, orang dewasa, tua, muda, itu bisa di apa ya, kaya, miskin, nah bisa kita golongkan seperti itu. Nah, jika dia masuk dalam nominal, artinya satu dan dua itu hanya sebagai penanda saja, sekedar kode ya. Nah, tetapi ini penting kita bisa mengoperasionalkan di dalam dummy variabel, regresi dummy, bisa juga regresi probit, logit. Nah, ini penting untuk mengkuantifikasi data-data sehingga kita bisa operasionalkan di dalam model regresi. Dan juga bisa kita gunakan di dalam statistik deskriptif sederhana ya. Kita lihat secara cepat saja. Nah, kalau ordinal itu dia dibedakan dan diurutkan sebagai pemeringkatan ya. Misalnya ini sering kita lihat nih satu tidak baik, dua baik, tiga sangat baik. Artinya memang satu itu lebih besar dari dua atau lebih satu itu lebih kecil dari dua, dua itu lebih kecil dari tiga.
yang the best-nya ini. Nah, ini skalanya sampai 1 sampai 3 ya. Nah, ini 1 sampai 4 bisa kita buat, kita perlebar dimensinya, dimensi jawabannya sampai 4. Di tidak setuju, kurang setuju, ada yang seperti itu, ada pakai kurang lagi. Ada yang sampai 9 namanya skala semantik ya. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Jadi dia deskripsikan secara detail. Nah, ini ada yang sampai 5, misalnya sangat tidak puas, kurang puas itu 3, 4 itu puas, 5 sangat puas. Nah, artinya makna itu kita bisa memaknainya satu itu atau dua itu, satu itu lebih kecil dari dua atau sebaliknya dua satu itu bisa lebih besar nanti kan. Nah, tergantung bagaimana kita mendefinisikan ini. Kalau kita taruh ini sangat puas berarti satu ini kan lebih baik dari uh, tidak puas gitu kan. Nah, nah, ini skala ordinal. Jadi ada pemeringkatan berbeda dengan skala nominal tadi hanya sebagai penanda saja. Kemudian ada skala interval. Nah, ini singkat saja, ini berupa klasifikasi, kita mengurutkan. Ada peringkat juga di situ. Nah, ini peringkat pertama, peringkat kedua, dan seterusnya. Kita bisa membuat skala interval. Ini ada range-nya, sampai 24 range-nya ini kan. Yang bisa dibuat. Ini kebetulan ini usia. Kalau ini mungkin produksi ya. Produksi padi, produksi jagung, ikan. Nah, kita bisa bikin skala. Oke. Kemudian skala rasio. Nah, ini dia semua sifat-sifat dari variabel ataupun skala interval itu ada pada skala rasio. Dan ini skala yang paling tinggi ya. Nah, sehingga kita bisa membuat perbandingan ya. Misalnya kelompok A itu lebih 2 kali dari kelompok B ya. Misalnya kategori apa? Klasifikasi usia misalnya kan, usia 65 tahun, tinggi badan 165. Jadi dinyatakan secara eksplisit. Misalnya juga pendapatan seseorang atau pendapatan responden yang ingin kita tanyakan 1 juta, 2 juta, disebutkan jawabannya, maka itu kita bisa kategorikan sebagai suatu skala rasio ya nantinya. Kita bisa mengoperasionalkan data-data itu di dalam model-model ekonometrik. Nah, ini dia, saya kembali kepada skala nominal tadi. Nah, ini ada contoh kasus ya. Kita dapatkan satu data, ini katakanlah dari data survei, ada upah laki-laki dan upah panen untuk pemanenan oleh wanita ya. Nah, ini dihitung orang kerja. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut apa itu satuan hari orang kerja. Tapi yang jelas upah itu diukur dengan nilai rupiah, juga bisa dengan HOK. Nah, kebetulan ini saya contohkan dengan hari orang kerja ya. Biasanya itu laki-laki satu hari itu kan 8 jam kerja kan, nanti bisa dihitung dia HOK-nya berapa, tinggal dikalikan dengan rupiah. Nah, ini belum dikalikan dengan rupiah, baru berupa hari orang kerja. Nah, rumah tangga petani satu itu dia menggunakan tenaga kerja, jadi ini petaninya pemilik lahan mempekerjakan ya kan, mempekerjakan tenaga kerja laki-laki itu sampai 6 HOK. Kemudian untuk perempuannya 2 HOK. Kemudian rumah tangga 2 ini hanya 1 HOK, dia lebih banyak mempekerjakan perempuan. Kemudian rumah tangga ketiga ini dia mempekerjakan dua HOK dan tidak ada yang mempekerjakan perempuan. Nah, kita melihat bagaimana partisipasi pekerja perempuan di pertaniannya. Nah, tentu kita harus bisa menghitung persentasenya secara lebih apa istilahnya, lebih clear ya, lebih eksplisit terlihat. Maka kita bisa mentransformasikan variabel ini ke dalam variabel dalam pengukuran skala nominal tadi ya. Katakanlah jika tidak ada partisipasi itu, nanti kita kelompokkan dalam kategori 0 dan ada partisipasi itu kategori 1. Nah, ini yang akan kita lakukan, kita transformasi, maka kita butuh kolom. Nanti kita transformasikan tabel ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ada upah wage IJ ya. Nah, 1 itu ada partisipasi, 0 itu tidak ada partisipasi, tidak ada keterlibatan
perempuan. Karena ini fokus studi kita di perempuan ya. Nah, apakah ada partisipasi perempuan atau seberapa besar perempuan terlibat di dalam pertanian? Nah, ini akan kita lihat berdasarkan data survei tadi ya. Nah, kita bisa notasi. Superskrip I ini adalah laki-laki, superskrip J ini adalah perempuan. Ya, kita bisa secara ringkas membuat seperti ini. Dan ini nanti kita ubah deh. Ya. Nah, itu adalah pekerja tani di mana ini ya, sama dengan ini. Nah, begini cara menuliskan notasi ya. Nah, sehingga dalam Anda membuat uh, skripsi atau laporan penelitian atau juga artikel ini akan lebih singkat ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini fokus kita variabel nominal ini, variabel kategori tadi. Nah, bagaimana ini bisa kita operasionalkan? Oke, berarti kita sudah punya dua kolom lagi kita tambahkan. Nah, ini ada rumah tangga tadi. Nah, kalau secara manual mungkin kita bisa isikan ini ya dengan cepat. Ini berarti ada partisipasi ya. Berarti kita bisa buatkan satu ini dan ini kita buatkan satu ada partisipasi. Ini juga satu, ini satu karena tadi kategorinya ini kan ada keterlibatan. Lihat dari adanya pembayaran alokasi waktu berupa HOK di rumah tangga satu, rumah tangga dua, rumah tangga tiga uh, hanya dia mempekerjakan laki-laki ya terlihat dari identifikasi ada pembayaran upah atau alokasi hari orang kerja untuk laki-laki. Sementara perempuan tidak ada, maka kita tulis satu di sini dan nol. Nah, ini kita bisa lakukan dengan manual ya. Kita ketik saja ini satu 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 nol, ini nol satu, ini nol satu, ini satu satu, ini satu nol kan begitu kan? Kembali ke definisi ini ada partisipasi atau tidak ada partisipasi. Nah, tapi jika data survei ini berjumlah sampai ribuan, uh, katakanlah tidak sampai 1.000, ya itu kan kewalahan kita ya, sampai 700, 800 ya, survei, ini akan kewalahan kita, tentu kita perlu beberapa uh, peralatan pengolahan ataupun generating variabel yang bagus. Salah satunya yang kita akan saya contohkan di sini adalah dengan menggunakan Excel ya. Nah, beberapa software ekonometrik bisa langsung ditransformasikan ini untuk menjadikan variabel kategori. Karena dengan kita transformasikan ini kita bisa juga melakukan regresi probit atau persentase yang lebih kontras gitu ya. Nah, uh, ini dia prosesnya. Kita akan coba dari kita generate, kita transformasikan variabel kategori tadi dari variabel data-data berupa uh, skala rasio tadi menjadi skala nominal ya. Nah, kemudian setelah data ini sudah kita transformasikan, akan kita olah. Saya akan contohkan di SPSS bagaimana menghitung frekuensinya. Berapa persen yang ada partisipasi dan berapa persen yang tidak ada partisipasi ya. Karena hipotesis kita partisipasi di perempuan di pertanian itu relatif lebih rendah ya. Nah, itu dia. Nah, ini kan kita buktikan nanti ya. Tentu pembuktian ini butuh peralatan alat analisis statistik ya. Kemudian setelah kita mengolah, kita peroleh data hasil analisis, hasil pengolahan datanya. Nah, hasil pengolahan ini akan kita pindahkan ke Word untuk kita ketik dalam laporannya. Nah, tentu format-format yang dihasilkan di program pengolahan data itu tidak serta-merta kita gunakan. Kita bisa membuat tabel-tabel yang lebih menarik lagi nantinya. Saya kira itu tahapan yang penting untuk kita lalui. Sekarang saya ingin tunjukkan di Excel-nya bagaimana cara membuatnya ya. Nah, ini ada contoh ya. Upah panen yang dilakukan oleh laki-laki itu dihitung dalam HOK, hari orang kerja ya. Kemudian upah panen tenaga kerja wanita dihitung dalam HOK. Nah, ini ada rumah tangga satu ya. Ini dihitung dari 1 sampai dengan 100 ini ya. Nah, ini masih sebenarnya masih sedikit ya untuk data survei. Kita bisa, tapi kalau sudah mencapai ribuan, maka kita akan kesulitan mengetiknya.
Nah, ini kan sebenarnya bisa kita ketik nol nol kan, tidak ada partisipasi, tidak ada partisipasi. Nah, ini ada partisipasi kan, ini berarti satu, dan ini nol ya. Nah, saya tidak ingin menggunakan cara ini, bagaimana saya ingin menunjukkan bagaimana menggunakan cara yang lebih cepat. Kita menggunakan fungsi if ya. Oke, nah, ini dia. Uh, Oke, ini ada if, Anda bisa lihat di atas ini. Jika, jadi jika sel A2 ini itu sama dengan nol, maka dia didefinisikan sebagai nol nanti. Jika sel A2 ini satu, maka dia akan selain dari nol, maka dia akan ditulis satu. Jadi pas seperti definisi yang kita buat tadi ya, secara ringkas. Nah, ini kita caranya mudah ya, tinggal ketik sama dengan kita ketik if. Nah, ini keluar if, kita double klik di sini. Oke, ini sudah muncul dia ya. Nah, kita klik di sel A2 ini, kita mulai dari awal. Itu sama dengan nol, nah, maka dia didefinisikan sebagai nol. Atau jika dia sama dengan satu, maka didefinisikan sebagai satu. Oke, atau selainnya ya, seperti ini. Nah, ini sudah dapat, kita tinggal copy saja. Copy, Ctrl C, atau Ctrl copy begini ya. Oke, kita blok, uh, blok, Ctrl Shift N, ya. Nah, ini cepat ya dapat dia. Shift N, sebentar ya. Ini, oke, Ctrl Shift N, ini kita geser, kita lepas kontrolnya, tinggal kasih seperti ini dapat ya. Oke, tinggal enter, maka keluar hasilnya ya. Nah, ini cara yang cepat ya. Atau mungkin kalau data ribuan ini akan efektif. Tapi jika datanya sampai 100, masih kita bisa tarik saja ini pelan-pelan. Oke, terakhir. Oke, dia dapat ya. Nah, terlihat ini ada partisipasi, dia akan dibaca satu. Seperti ini, saya ingin tunjukkan yang nol ya. Dia akan dibaca nol nantinya ya. Oke, nah ini nol, dia akan baca nol. Kan? Oke, untuk sel yang berikutnya untuk tenaga kerja perempuan kita bisa tulis ya dengan cara yang sama, tapi kita tidak perlu mengulangi, kita tinggal copy yang di sini, Ctrl C, tinggal kita paste saja di sini. Oke, dia muncul, tinggal kita tarik saja ke bawah. Oke, sudah jadi variabelnya. Nah, ini variabel kita cek dulu ya, benar. Ini nol, nol ya. Ini satu. Ini ada pembayaran HOK-nya, maka dia satu ya. Ini ada pembayaran HOK-nya, ini juga satu. Oke, inilah yang akan kita gunakan untuk kita menggunakan peralatan statistik sederhana, yaitu statistik distribusi frekuensi ya. Mari kita lanjut ke apa aplikasi ataupun software in SPSS kita. Nah, pertama kita definisikan variabelnya ya. Nah, itu variabelnya upah laki-laki tadi ya. Laki, ini harus pakai underscore ya, laki-laki. Oke, nah, di sampingnya langsung kita ke sini. Nah, kita beri kategori dia. Yang nol itu tidak ada partisipasi. Nah, partisipasi, kita add. Yang satu ada partisipasi. Oke ya. Ini terlihat ini terbaca ada desimalnya ya. Dan ini di sini kita bisa tidak perlu pakai desimal. Oke, sudah biarkan saja begini. Lanjut kita ke perempuan, wanita ya. Oke, langsung ke di sini ya. Ini desimalnya tidak perlu karena kita definisi kita tidak ada pakai desimal. Oke, nol itu tidak, kita ketik nol dan di bawahnya kita klik dua, tidak ada
partisipasi ya. Boleh di enter juga. Kemudian satu ada partisipasi. Oke, ya kita oke kan. Sudah jadi dia. Nah, kita isi datanya sekarang. Data yang di Excel tadi kita isi dengan terlebih dahulu kita di SPSS ini kita klik data view ya. Nah, di sini data Excel tadi yang sudah kita transformasikan variabel menjadi variabel skala nominal. Coba kita copy saja yang di Excel tadi. Nah, yang ini ya, ini kita plot, copy saja sampai ke bawah. Oh, kelewatan. Seperti ini. Kembali ke Excel. Oke, kita klik di sel di sini. Sel pertama ini sudah terlihat ya, variabel laki-lakinya ini. Oke, kita geser biar lebih jelas. Oke, kita klik di sini, kita pastikan saja di sini. Nah, karena dua kolom langsung dia dua-dua kolom langsung bisa eh, dipindahkan kopinya ya, udah 100 responden ya, 100 rumah tangga petani. Nah, kemudian kita analisa, kita mau mencari frekuensinya berapa, berapa persen ya, tingkat partisipasi perempuan dan tenaga kerja laki-laki di pengolahan lahan sawah gitu ya. Klik frekuensi, saya ulangi, kita klik deskripsi statistik, klik frekuensi. Nah, ini sudah terlihat variabelnya, ini kita masukkan ke dalam ini ya. Klik di sini, masukkan dia, satu lagi, masukkan. Nah, oke, nah mau kita buat grafik bisa. Hari ini saya tidak tunjukkan. Uh, kita langsung ke tabelnya ya. Oke, oke kan. Nah ini dia hasilnya. Nah, ini validitasnya 100%, tidak ada yang mix ya. Datanya semua terbaca. Oke, ini upah laki-laki dan ini upah wanita. Bagaimana partisipasinya? Nah ini 70%. Nah ini angkanya satuannya orang ya pekerja, sedangkan ini persentase. 70% itu laki-laki terlibat, hanya 30% yang tidak terlibat. Sedangkan perempuan itu ada 45%, sisanya 55% itu tidak bekerja ataupun tidak dilibatkan dalam tidak menggunakan petani rumah tangga petani itu tidak menggunakan tenaga kerja perempuan ya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke Word, kita klik di sini. Nah, kita tidak perlu klik semuanya, tekan kontrol, jangan dilepas. Klik lagi, kemudian dilepas kontrolnya, klik kanan, copy spesial boleh, oke kan saja, plain text. Nah, kita menuju Microsoft Word untuk membuat laporannya ya. Oke, nah, kita pastekan di sini. Dan banyak pilihan di sini, pilih yang pertama juga boleh. Nah, kalau ini tidak bisa diedit nanti ya. Nah, ini seperti ini, kita pilih yang pertama saja. Oke, nah ini sudah jadi. Nah, biasanya ini kan katakanlah ini di bab 4 ya. Bab 4, 4.1 kan. Gambaran deskriptif ya. Penelitiannya. Oke, saya tulis saja ini ya. Nah, ini kita bisa edit tabelnya. Jadi kita tidak sebenarnya uh, kita tidak perlu mengikuti template ya, karena terlalu ikuti template yang ada ketentuan yang dari hasil penelitian kita. Misalnya skripsi itu ada ketentuan dari akademik, ya tabelnya seperti itu. Nah, kita bisa edit ini lebih menarik dia ya. Nah, ini laki-lakinya terpisah, kita bisa perbaiki lebar kolomnya itu, auto fit, to do window. Nah, ini dia akan menyesuaikan sama dengan margin, ini kan. Ada yang laporan itu seperti itu. Atau Anda mau tidak mau pas dengan isi juga bisa, sesuai dengan isi dia akan sesuai. Nah, seperti ini. Jangan lupa diberikan
tabel satu gitu ya. Berikan judul, aktivitas, tas, pengolahan data, katakanlah demikian ya. Oke, nah ini juga bisa kita perbaiki. Fit to the window. Nah, kita bisa ubah garisnya terlalu tebal. Nah, bisa diperbaiki macam-macam ini bentuknya bisa disesuaikan nanti ya. Nah, bisa seperti ini Anda bisa pilih nanti mana yang bagus ya. Oh, seperti ini. Nah, ini saya contohkan saja ya. Oke, ya bolehlah pilih yang ini ya. Oke, ya, bisa ganti. Oke, oke, jangan lupa ini tabel 2, dua, akan diberikan keterangannya. Ya, jangan lupa sumber data ya, sumber data. Titik 2, survei katakanlah, survei di desa X katakanlah. Buat karena ini hasil pengolahan diolah, di tahun kapan kita olah 2023 katakanlah sekarang ini. Oke, seperti ini ya. Nah, tabel berikutnya kita dapatkan langsung saja kita ini eksekusi, kita sesuaikan lebar kolomnya dan marginnya, atau Anda ingin auto fit pada isi, nah, ini seperti ini bisa juga tergantung dari kebutuhan laporan yang diminta ya, atau juga jurnal mana yang dituju disesuaikan nanti. Saya hanya mencontohkan saja bagaimana merapikan tabel. Jangan lupa ini diberikan nomor tabelnya, diberikan judul tabel 3, nanti apa ini ya. Nah, ini Anda bisa lakukan analisis. Tabel di tabel 2 memperlihatkan kan, bahwa ah, ah, jumlah laki-laki hasil keterlibatan bahkan laki pekerja laki-laki ya, laki dalam usaha tanam padi ya di desa X relatif lebih besar tentunya, lebih tinggi ya, lebih tinggi partisipasinya dibandingkan wanita ya. Ini Anda bisa ulas panjang lebar, Pak, dikumpulkan ya. Nah, ini masih persentase, hanya gambaran deskriptif, tapi belum membuktikan apapun ya. Apakah signifikan atau tidak ya. Nah, untuk itu Anda perlu melakukan suatu uji hipotesis. Misalnya kita menggunakan statistik uji beda nanti ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pekerja laki-laki dan pekerja tani perempuan? Nah, walaupun persentasenya itu tidak tinggi perempuan, mungkin bisa jadi partisipasinya sama dengan laki-laki gitu. Nah, untuk itu kita perlu melakukan uji statistik inferensial, misalnya dengan uji beda. Itu uji beda ada dua, ada non parametrik dan parametrik. Nah, ini bisa kita lakukan nanti, mungkin tidak dalam sesi ini ya. Sesi ini khusus bagaimana mentransformasikan atau mengenal data nominal itu apa, data nominal di dalam hal ini kategori, kita lakukan pengerjaannya di Excel, kemudian kita mengolahnya di SPSS, statistik sederhana, deskriptif sederhana, dalam hal ini distribusi frekuensi, dan kemudian membuat laporannya di Excel dan merapikan tabel. Nah, ini masih ada sedikit lagi ya variabel yang belum, tabel yang belum rapi. Ini kan bahasa Inggris, kita bisa gunakan bahasa Indonesia kalau memang laporan kita itu dalam bahasa Indonesia. Ini frekuensi itu kan dihitung dalam
jumlahnya orang ya. Nah, persentase ini bahasa Inggris juga, sebaiknya diedit nih. Kecuali jurnal, kita membuat jurnal bahasa Inggris, ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau masih dalam laporan dan laporan yang bahasa Indonesia, sebaiknya diperbaiki menjadi bahasa Indonesia ya. Ini satunya persen. Ini uh, persentase valid ya. Ini kumulatif kan ada bahasa Indonesianya, uh, persentase kumulatif. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita pindahkan tanpa kita gunakan ini tidak perlu kita pakai seperti ini. Ini kita pindahkan saja ke judul tabel sini. Kan? Ini kita sesuaikan fontnya, ini Times New Roman 12 lah. Ya, hitam semuanya ya. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, ini bisa kita delete saja tabelnya, klik saja, klik kanan, kemudian delete terus. Jika perlu dirapikan, bisa dirapikan atau perlu rapat saja. Nah, ini juga demikian. Ini Ctrl X saja, cut. Paste di sini, kita ganti dia fontnya Times New Roman, besarnya 12. Jadi jangan beraneka ragam fontnya ya. Nah, ini hati-hati, jangan ceroboh. Nah, ini menyangkut kerapian. Nah, seperti ini sudah rapi frekuensi kita, dan ini di dalamnya masih belum seragam ya. Kita bisa ganti dia fontnya menjadi Times New Roman, besarnya itu 12 ya. Nah, ini juga kita klik saja di pojok ini, ganti dengan Times New Roman 12. Seperti ini ya. Sudah jadi sekilas ini laporan kita ya. Satu lagi di Times New Roman 12. Ini juga tidak perlu ada judul seperti ini, bisa di delete. Oke, sudah rapi, sudah berbentuk laporan yang Anda bisa narasikan, Anda bisa simpan dulu, mungkin sudah habis waktu pengerjaan, kita sudah lelah, ya, kita bisa simpan dulu, nanti kita narasikan kembali setelah kita fresh di pagi hari, mulai aktivitas kita narasikan tabel-tabel ini, sehingga cepat kelar pekerjaan penelitian kita. Demikian nanti untuk statistik inferensial pengujian perbedaan ini akan saya berikan di sesi berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.